Dengan mengamati gerak lincah Prabowo di bidang ketahanan air, ketahanan pangan, serta pendidikan dan kesehatan yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Pertahanan, maka dapat dipastikan bahwa Prabowo Subianto akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negeri ini secara keseluruhan dan gerak cepat. Kawan Minmot, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Terima kasih atas kesetiaan Anda menjadi subscriber kami dan terima kasih pula untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Kawan Minmot, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di dalam negeri sangatlah banyak. Tetapi kita masih harus menunggu Presiden terpilih ini dilantik pada 20 Oktober mendatang. Namun kami yakin segera setelah dilantik, Prabowo akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut secepatnya secara terukur. Keyakinan kami ini bertolak dari tindakan-tindakan Prabowo yang serba cepat dan serba tanggap dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang berada dalam kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai contoh, ketika mengetahui banyak daerah di Indonesia yang penduduknya mengalami kekeringan dan kelangkaan air bersih, Prabowo segera memerintahkan jajaran Kementerian Pertahanan dan para ahli dari Universitas Pertahanan untuk melakukan survei tentang keberadaan mata air, sekaligus melakukan pengeboran dan pipanisasi guna menyalurkan air bersih ke rumah-rumah penduduk yang memerlukannya. Walhasil, puluhan titik sumber air bersih hasil karya para ahli dari Unhan dan Kementerian Pertahanan kini sudah dapat dinikmati oleh sejumlah penduduk di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Di bidang ketahanan pangan, Prabowo juga bergerak cepat mengkoordinasikan pengolahan food estate di berbagai daerah, di antaranya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sedangkan di bidang pendidikan yang memiliki permasalahan sangat kompleks, Prabowo memang belum bisa ikut membereskan secara lebih jauh, karena berada di luar bidang kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Namun sebagai pemilik sebuah perguruan tinggi swasta, Prabowo sudah membuka peluang beasiswa yang sangat besar bagi para mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung yang didirikannya. Dan sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga memberikan beasiswa penuh kepada para mahasiswa Universitas Pertahanan RI atau Unhan di semua tingkatan, mulai dari tingkat S1, S2 hingga S3. Banyak mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu yang berasal dari berbagai daerah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Unhan dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Prabowo juga menambah beberapa fakultas baru di universitas yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan ini, di antaranya Fakultas Matematika, Kedokteran, dan Teknik, serta membuka sekolah politeknik di Nusa Tenggara Timur yang diberinya nama Sekolah Politeknik Ben Mboy, sebagai penghargaan atas jasa-jasa mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ben Mboy, yang telah berpulang. Fasilitas pendidikan di Akademi Militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara juga ditingkatkan sarana dan prasarananya untuk memberikan kenyamanan bagi para taruna calon pemimpin TNI masa mendatang. Sementara di bidang kesehatan, Prabowo membangun dan memperbarui sejumlah rumah sakit militer yang juga dapat diakses oleh masyarakat sipil, bahkan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan atau general check-up secara gratis, baik untuk masyarakat sipil maupun militer. Salah satu rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Pertahanan Negara atau RSPN Panglima Jenderal Sudirman, yang merupakan rumah sakit militer terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dengan mengamati gerak lincah Prabowo di bidang ketahanan air, ketahanan pangan, serta pendidikan dan kesehatan yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Pertahanan, maka dapat dipastikan bahwa Prabowo Subianto
akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negeri ini secara keseluruhan dan gerak cepat. Setelah dirinya resmi dilantik dan pemerintah sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo sendiri tidak segan-segan mengubah dan memperbarui program-programnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai misal, program makan siang gratis untuk para siswa sekolah di Indonesia kini diganti dengan program makan bergizi gratis setelah mengetahui bahwa banyak anak sekolah yang tidak pernah sarapan atau makan pagi sebelum pergi ke sekolah lantaran ketidakmampuan keluarganya. Untuk daerah-daerah yang para siswanya kebanyakan tidak pernah sarapan, maka program makan siang gratis diganti dengan makan pagi gratis, atau kedua-duanya. Singkatnya, program ini akan dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Saat ini Prabowo masih menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Itu sebabnya ia sangat aktif berbicara di forum-forum internasional untuk menyuarakan sikap pemerintah Indonesia mengenai masalah-masalah geopolitik, terutama soal keberpihakan Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina, dan bertemu dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan guna menyamakan persepsi mengenai permasalahan Palestina. Semua ini masih berada di dalam ruang lingkup tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, sebagai Presiden terpilih, ia juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kerjasama di segala bidang dengan pemerintahan negara-negara yang dikunjunginya. Di dalam negeri, Prabowo juga sudah mempersiapkan gebrakan-gebrakannya guna melanjutkan dan menyempurnakan program-program pembangunan yang sudah dijalankan Jokowi dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum sempat dirampungkan Jokowi. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Salam Minmot. Men of our time.